Stay tuned at Tiberias Indonesia Media. Sambil angkat kedua tangan setiap kita bersama-sama. Oh, dan ku datang, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Gereja Tiberias yang dikasihi Tuhan, sama-sama. Oh, dan ku datang menyembahmu, Yesus. Dengan kasih Kristus kami mengundang Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia. Mari kita berdoa. Hari kita merayakan menyambut kebangkitan Tuhan dari alam maut untuk kembali ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Maka kehadiran berkati setiap ibadah hari ini, berkati mereka agar mereka bertobat hidup yang suci, yang kudus, agar mereka layak untuk menerima rumah di surga. Dan acara juga online kepada setiap rumah tangga, setiap rumah yang online acara ini yang kau hadiri, berkati supaya dibuktikan bahwa orang melalui online rumah tangga bisa disembuhkan dari virus corona. Maka berkati mereka Tuhan, agar mereka jadi warga surga, akan bangkit menuju awan-awan masuk kerajaan surga, agar mereka bertobat, mereka hidup suci, agar mereka juga bebas dari kutuk maut, kutuk penyakit dan penderitaan. Bebaskan mereka dari segala kemiskinan, kekurangan. Berkati mereka apapun keperluan hidup mereka itu, kabulkan, berkati mereka. Kami doa mereka semua yang sakit sembuh hari ini, semua kutuk penyakit penderitaan telah Engkau selesaikan di atas kayu salib. Kami doa berkati mereka agar mereka menjadi warga surga, akan bangkit hari kiamat, akan masuk ke dalam surga, serta diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, amin. Jadi hari ini kita menikmati kebangkitan Tuhan. Di dunia tidak ada seorang pun yang berani mengatakan akan mati. Tapi Tuhan mengatakan kematiannya sebelumnya disebutkan dia ke Yerusalem akan dibunuh, dan tegas menyatakan tetapi pada hari ketiga akan dibangkitkan. Di dunia tidak seorang pun orang ngomong bicara tahu akan mati. Kedua, tahu hari ketiga bangkit, atau bilang akan kembali ke surga. Dan paling indah Tuhan mengatakan kembali ke surga, dia akan tempat bagi Anda. Saat kagum dengan kesaksian Dr. Colson, seorang dokter yang Injil di Brasil, yang nubuatkan Brasil, ya Injil di Brasil, maka dia tahu bisa ke surga. Dia minta ditaruh di lapangan, gak tanggung tusuk. Dia tubuhnya minta tahu di lapangan, pesan sama 7 pengikutnya, jaga jangan dikubur, kan dia ke surga 7 hari kembali lagi. Kan ada di orang bilang 7 hari ke surga kembali ke bumi, itu jarang yang berani ngomong. Maka itulah kita sambut orang-orang yang juga dipilih Tuhan, ngerti mau ke surga, mengerti akan dia mengatakan di surga mau melihat Tuhan sudah menyiapkan rumah banyak sekali bagi Anda dan saya. Tuhan kembali ke surga yaitu menyediakan tempat bagi Anda. Menyediakan tempat apa? Menyediakan rumah bagi Anda. Maka mari
Anda apapun masalahnya Anda lupakan lalu. Yang utama adalah doa, bertobat, hidup yang kudus saja Anda agar punya rumah di surga. Diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Atau buka kita baca di sini, yaitu di Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari ketiga. Demikian firman Tuhan. Di dunia sekali lagi nggak ada orang bisa ngomong ke kota mana mau dibunuh. Orang nggak mau kan, so, kalau orang mau misalkan orang mau ke Manado misalkan, nanti dibunuh di sana, so nggak ada yang ngomong, nggak ada yang bisa kecuali Allah tahu apa yang terjadi. So memang orang tertentu memang kadang-kadang Tuhan kasih tahu apa yang terjadi. Seberapa dia kasih kelihatan Tuhan kasih apa yang terjadi. Misalkan saya nggak boleh lewat suatu tempat, so kamu jangan lewat tempat sih, kamu tabrak. Artinya Tuhan maksud yang baik supaya kita menghindari tempat tertentu. So. Betul-betul saya lewat tabrak betul terjadi karena saya anggap itu, ya saya anggap itu enggak. Dan saat itu kita belum punya iman dengan suara Tuhan. Maka Tuhan katakan apa? Agar dibunuh di Yerusalem. Kemudian akan bangkit dari kita. Hari ini kita ngerayakan kebanggaan Tuhan, bangkit hari ketiga. Maka jangan nuduh yang dah Tuhan bangkit dari ketiga. Buktinya apa? Sampai hari bisa jumpai orang tentu, orang baik yang doa betul, iman betul bisa jumpa. Jangan nuduh sembarangan Tuhan Yesus. Karena apa? Tuhan betul-betul sudah bilang akan dibunuh di Yerusalem, akan bangkit. Dan bangkitnya dimasuk bangkit. Ya Tuhan bangkit di Bukit Zaitun. Maka itulah kalau Zaitun itu artinya ada kemuliaan. So, maka Tuhan dimuliakan di Bukit Zaitun karena kebangkitan Tuhan bangkit. Maka kita baca Tuhan kebangkitan Tuhan Yesus di Markus 16. Markus 16 ayat 1 sampai 8. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, yang mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga, karena takut. Demikian firman Tuhan. Kalau Anda ke Israel, so, Galilea sekarang berubah menjadi Tiberias sekali lagi. So, kalau kita ke Israel, Galilea itu dia berubah menjadi Tiberias. So. Ceritanya panjang, tapi itulah kalau dirubah menjadi Tiberias Galilea, termasuk Danau Tiberias. So. Disebutkan Danau Tiberias dulu Danau Galilea. Dan kalau kita ke sana disebutkan Danau Tiberias, maka kita perhatikan bahwa
beberapa wanita muridnya, yaitu ingin memberi rempah-rempah untuk mengadakan biasa dikubur, diberi rempah-rempah atau minyak dan sebagainya. Itu tradisi di banyak dunia dilakukan, yaitu kalau tempat dikubur maka diurapi dengan minyak urapan atau rempah-rempah dan sebagainya. Ternyata Anda tahu bahwa waktu dikubur Tuhan dikasih batu besar yang orang tidak bisa angkatnya, kecuali orang ramai-ramai banyak sekali. Tapi wanita ini mikir bagaimana membuka pintu yang tutup pakai batu. Tapi itulah karya Tuhan. Maka ternyata sudah dibuka, bisa dibuka malaikat. Maka waktu wanita ini masuk ke dalam, sudah Tuhan Yesus sudah bangkit, berkata, sampaikan kepada teman-teman muridnya, pergi Galilea atau Tiberias. Maka hatinya Tuhan bangkit supaya sampaikan kepada Petrus muridnya akan ke Danau Tiberias, jumpa di sana apa. Tuhan khotbah pertama juga di situ, di Tiberias khotbah, yaitu khotbah pertama Tuhan sedih, tapi Danau Tiberias. Saya pernah ke sana, betapa Anda kalau ke sana akan terlalu menangis. Tuhan Yesus khotbah di sana apa? Yaitu sebab orang cari kebenaran, cari hidup yang kekal, dan orang harus hidup suci agar bisa masuk kerajaan surga. Jadi Tuhan bangkit nanti menuju ke surga melalui Bukit Zaitun. Jadi Zaitun artinya untuk memuliakan Allah. Maka artinya Tuhan ngajar apa? Tuhan bangkit, yaitu waktu digurun pakai minyak zaitun. Waktu bangkit ke surga pun, naik ke surga pun di Bukit Zaitun. Betapa pentingnya. Kalau ada perhatikan betapa pentingnya Tuhan ngajar tentang zaitun. Yaitu pertama, Tuhan Yesus naik ke surga di Bukit Zaitun. Tuhan Yesus juga dua menjelang ditangkap pun di Getsemani itu di kaki Bukit Zaitun. Dan naik ke surga pun di Bukit Zaitun. Nanti datang kembali pun Tuhan katakan akan datang di Bukit Zaitun. Maka kita imani bahwa kita nanti kita akan nyambut Tuhan Yesus. Kita tidak tahu datang maka sabriat yang nyangkut kehormatan di mana Tuhan nyebut, yaitu akan naik ke surga di Bukit Zaitun. Waktu dikubur pakai minyak zaitun, kita baca di sini di Markus 14. Ada sering saya pakai, tapi ingat Anda bahwa Tuhan ngajar si artinya apa? Ngajar supaya Anda selalu ada minyak zaitun di Markus 14:8-9. Markus 14 ayat 8-9. Ia telah melakukan apa yang dapat dilakukannya. Tubuhku telah diminyakinya sebagai persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia. Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan mengajar kita, di dunia ini ada Injil, ada ciri, ada minyak, ada berita Injil, ada minyak. Mungkin di Indonesia ini ada minyak zaitun sehingga orang melupakan di Indonesia. Tapi Anda perhatikan, Tuhan Yesus diminyaki sebelum wafat, persiapan penggunaan pakai minyak. Artinya apa? Ngajar Anda akan bangkit. Yesus bangkit dulu. Lalu Anda ingin bangkit, yaitu Tuhan yang mengatakan diminyaki minyak zaitun. Tuhan saya minta, kenapa tidak mau dengar ucapan Tuhan? Yaitu kalau Anda umur 50 tahun, 60 tahun, siap-siap ada minyak, Anda boleh minta minyak di Tiberias. Kenapa? Tuhan ngajar saya, hanya seorang martir bisa mengatakan minyak urapan. Hanya seorang martir. Tuhan mau pada saya, hanya seorang martir. Maka jadi pun Tuhan mencari seorang martir. Sebagaimana Tuhan telah ditumbak, ditikam, disalibkan,
Tuhan pun mencari orang martir. Saya dulu tidak tahu istilah martir. Tapi waktu ketemu saya pertama Tuhan, saya punya berikan seorang martir. Gak tanggung-tanggung martir juga. Dan dibuktikan, dites oleh yang panjang. Mau dibunuh orang, dilempar di batu, mau dibunuh orang. Saya sudah nyerahkan nyawa saya. Dirubung orang baik, tapi karena saatnya belum saatnya, ya saya, walaupun saya doa, Tuhan saya serahkan nyawa saya. Agar setiap terjara saya, lupa Tuhan, dua saya sudah nyerahkan Tuhan. Tapi saya doa, siapa terjara saya, lupakan satu keluarga itu satu orang. Dan betul-betul saya bagi lebih dari 500.000 kita bisa berkati. Satu kitab Injil, lupakan satu keluarga. Dan betul, sekarang Timotius di mana-mana penuh. Kenapa? Karena saya sudah bagi kitab Injil di mall, di toko, di bis, di kapal, di mana-mana, sampai ke India, sampai ke Malaysia, ke Sri Lanka. Kalau Singapura saya nggak hitung berkali-kali. Tapi satu bahwa di mana saya bagi Injil, saya selalu doakan semua nobatkan. Bahkan di Malaysia saya bagi-bagi di Malaysia. Maka itulah, kalau Anda perhatikan, hati penting bagi Anda yang nyangkut kebangkitan. Tuhan Yesus bangkit, mengatakan persiapan bukan jasanya diberi-berinya. Anda harus maukan Tuhan Yesus. Tapi kenapa jauh ini saya punya perintah kembalikan? Kenapa? Saya seorang martir. Tuhan mencari seorang martir, kembalikan minyak dan anggur. Karena seorang martir ada diberikan kuasa. Maka juga kita baca di sini di dalam Lukas 24. Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi, kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini, dan aku akan mengirim kamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Demikian firman Tuhan. Jadi Tuhan Yesus buktikan datang waktu makan bersambutnya, bekas di baku tangannya, bekas ditumbak lampunya. Artinya apa? Tuhan buktikan tidak dusta. Lihat bekas bakunya, lihat bekas ditumbak. Saya Tuhan memperlihatkan dirinya yang ditumbak, yang ditikam. Tapi saat itu
murid kumpul, ada satu yang nggak hadir, Thomas tidak hadir, Thomas nggak hadir, maka Thomas nggak percaya bahwa Tuhan Yesus sudah hadir, maka Thomas tidak percaya. Aneh, tapi temannya percaya, dia kurang percaya. Tapi kalau zaman sekarang dituntut orang, bagaimana saya sampaikan waktu Jumat Agung, kalau zaman hukum Taurat harus dilakukan bukan iman. Seperti kalau orang dihukum mati, hukum Taurat ditumbak, disalibkan. Tapi untuk mendukung Taurat harus dilakukan apa? Harus dilakukan, maka Tuhan melakukan mengganti hukum Taurat yang Anda mengalami maut. Hukum mati supaya Anda tidak mengalami maut, maka Tuhan terpaksa mengganti hukum Taurat itu nggak bisa diimankan, tapi harus dilakukan, maka Tuhan harus melakukan mengganti hukum Taurat yang mengatakan orang dihukum mati disalibkan. Jadi Anda harus bersyukur pada Tuhan bahwa segala kutuk apapun, kutuk hukum mati Anda sudah dikata Yesus yang dipaku, ditumbak di atas kayu salib. Anda bersyukur berjuang untuk ikut Tuhan. Tuhan saya kembali ke surga. Maka yang terpenting Anda berjuang masuk surga. Bahkan Tuhan janjikan Anda sediakan tempat di surga. Saya kagum bilang Dr. Kuratso, saya pernah baca buku kisah doktorat. Ya, disajikan 7 pengikutnya, ditaruh lapangan, nggak boleh diganggu. Datang 7 hari dia ke surga, ketemu Tuhan Yesus. Tuhan lihatkan bangun banyak tempat, banyak rumah untuk kita. Ikan saya Dr. Kuratso, saya baca dulu, saya suka baca kisah-kisah gereja, sejarah gereja. Maka tidak ada, jarang yang baca, tapi saya baca bagaimana dia hari maksudnya dia ke surga 7 hari betul dia boleh kembali. Dan dia berkata, menulis demikian, bahwa dia ketemu Tuhan Yesus, dilihatkan Tuhan bersamakan rumah banyak, tempat yang banyak bagi Anda, hanya bagi Anda. Tuhan Yesus kembali ke surga untuk menyediakan tempat bagi Anda. Maka Anda berjuang, yang rumah surga Anda dipunyai. Bisa aja Anda punya, tapi kan bisa lapuk, bisa terbakar. Tapi kalau di surga, rumah di surga, tempat sepanjang masa, Anda diam di rumah Tuhan. Mari berjuang, kerja rumah surga. Apa gunanya punya dunia, siapa guna punya rumah Pak dunia kalau Anda tidak punya rumah di surga. Jadi ya, perjuangan Anda, apa masalah saat ini, banyak masalah. Orang takut virus, orang takut makan virus dan sebagainya. Tapi satu hal, kalau Anda pegang Yesus, Anda punya iman. Apapun masalah kita, terasa hati, ingat apa? Kita ditunggu Tuhan. Tuhan telah mati bangkit ke surga. Menyediakan tempat bagi kita. Dua Anda sekalian, Anda betul berjuang untuk apa? Untuk mendapatkan rumah di surga sepanjang masa. Kalau saya dusta ke neraka, saya pernah dilatih Tuhan, rumah saya indah di surga, rumah yang besar di surga. Sebagai seorang sederhana, saya tidak layak, saya tidak layak Tuhan punya rumah besar. Saya tidak layak punya rumah yang indah yang besar. Saya pun punya rumah satu, terang saso, itu rumah dari kantor saya. Saya belum pernah beli rumah, sampai hari saya nggak pernah beli rumah. Ternyata apa? Tuhan nyediakan rumah saya di surga, rumahnya besar. Maka Anda berjuang, hidup yang suci kudus, ibadahmu isatir, mempersembahkan tubuhmu saat ini, jaga kekudusan mulutmu, segala perbuatanmu. Maka Thomas nggak ada, Tuhan tahu hati dia Allah. Thomas tidak ada, Thomas nggak ada. Sekarang kita baca yang di mana Thomas ada, yaitu di dalam Yohanes pasal 20, 24, 29. Thomas ada di tempat. Yohanes 20 ayat 24 sampai 29.
Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain kepadanya, "Kami telah melihat Tuhan." Tetapi Thomas berkata kepada mereka, "Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya." 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Demikian firman Tuhan. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Tuhan kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya." Demikian firman Tuhan. Berbahagia Anda belum ketemu Yesus, tapi mana Yesus yang telah disalibkan untuk ganti kita, yang telah bangkit kembali ke surga. Dia akan tempat bagi Anda. Jadi ternyata muridnya Thomas yang bersama Tuhan Yesus enggak percaya. Sekali-sekali kalau belum cocokkan ke jarinya, ke bekas di baku tangannya atau lambungnya, dia berkata sekali-sekali enggak percaya. Tuhan dengar ucapan Thomas. Akhirnya waktu semua berlengkap, Tuhan datang bersama-sama makan mereka. Maka kalau apapun orang sudah mati nggak bisa makan, tapi Tuhan Yesus minta makan. Artinya apa? Ya, Tuhan tunjukkan bahwa ada kehidupan di bagi alam roh. Ada kehidupan kalau kita setelah mati, maka kejar kehidupan yang di alam roh, yang di surga. Maka Tuhan Yesus yang Thomas tahu sanksi, Tuhan berkata pada Thomas, "Coba cocokkan, lihat tanganku di baku, lihatlah cocokkan." Aja apa? Tuhan walaupun enggak di tempat itu mendengar ucapan Thomas yang sekali-sekali tidak percaya, kalau tidak cocokkan ke bekas bakunya, lambungnya. Tapi Tuhan penuhi. Tapi orang yang tidak percaya, tapi dia mulutnya akhirnya dia ucap ke Thomas, kalau ingin cocokkan ke bekas bakunya atau lambungnya, dituntut ucapnya. Dari kita hati-hati. Tuhan datang ke dunia juga memperhatikan setiap perbuatan kita. Maka perbuatan Thomas itu membuat dia harus membayar. Walaupun Thomas katakan nggak tahu benar ngomong, tapi kan sehari waktu ada di Israel kan ada Thomas, sampai dia nggak percaya, maka Tuhan menuntut ucapan Thomas yang tidak percaya. Ya, akhirnya belum Thomas mengatakan apa? "Ya Tuhanku, ya Allahku." Jadi ucapan pertama dari mulut Thomas yang sebut "Ya Tuhanku, Allahku" ada Rasul Thomas. Karena dia lihat sendiri, karena dia memenuhi ucapannya, ingin cocokkan ujung jarinya ke lambungnya, dia penuhi, tapi harus bayar yang mahal. Beri mahal. Bagaimana nanti kita sampai bagaimana dia bayar yang mahal. Maka sekali lagi Thomas bayar mahal di sini, yaitu kata siapa nak membaca buku saya kalau beli buku bisa 5.000 lebih di Immanuel. Saya baca buku-buku Sirah Gereja atau Sirah Rasul-Rasul. Maka suatu hari di lapangan suatu tempat di Yerusalem ada utusan Raja India mencari tukang kayu. Rupanya kalau orang Israel itu terkenal sebagai tukang kayu. Di kerajaan India yang mau kerajaan mencari tukang kayu untuk bangun pintu-pintu gerbangnya ke Israel.
Tapi Tuhan berkata kepada Thomas, besok akan datang utusan dari India mencari tukang kayu buat pintu gerbang. Maka Tuhan mengatakan, Thomas, kamu besok ikut India. Orang India cari orang yang bangun pintu gerbang supaya kamu ke India. Jadi Tuhan perintahkan, Tuhan ingin buktikan pada Thomas bahwa belum terjadi. Tuhan tahu. Sebelum orang India datang, Tuhan tahu. Orang India, kerajaan dari India cari tukang kayu, Tuhan tahu. Pegawai daya, Tuhan tahu. Maka betul-betul akhirnya yaitu di lapangan ada panggung dari utusan kerajaan India, yaitu mencari tukang kayu untuk ikut bangun kerajaan di India. Maka orang berkumpul. Maka Thomas di belakang lihat kan disuruh Tuhan lihat. Dia nggak mau ke depan. Bahwa orang ini teriak-teriak menjadi tukang kayu di bawah dia, nggak ada yang maju, nggak seorang pun maju. Karena di bawah dia kan nggak tahu India di mana. Maka Thomas juga tidak mau pada persetujuan. Kalau kamu tidak mau keutus ke India, aku sendiri yang pergi. Jadi sebagian juga Tuhan maju ke depan. Maka Tuhan suruh ke panggung. Thomas lari teriak, Tuhan, aku siap. Jadi orang kadang rasa kalau saat terakhir baru bertobat, saat terakhir baru sadar bahwa kita ini diganti Tuhan. Tapi kita ini juga harus membalas yang sama. Kenapa Thomas harus membalas? Karena imannya dia ingin, kalau ingin cocokkan ke lambungnya, ke tangannya yang dibagus, maka sebelum Tuhan Yesus ke panggung, Thomas baru lari teriak, Tuhan, teriak, Tuhan. Dia baru di panggung ikut orang India. Nyerahkan diri untuk apa? Untuk ke India, untuk membangun kerajaan pintu gerbang di India. Maka itulah kisah. Di India ada gereja pertama, namanya Kota Madras. Saya bersama ibu pernah ke gereja di Madras, gereja pertama di India. Maka di situ ada kisah. Saya pernah ambil bukunya, saya beli bukunya, kisah Thomas di situ saya baca. Jadi saya tahu waktu saya baca di situ kisah tentang Thomas. Jadi sebagaimana Thomas mengatakan, aku tidak bisa kalau tidak sekali-kali menuju ujung jari ke lambungnya, ke bekas tuakunya. Tidak bisa. Maka dia membayar dia kerja di kerajaan India. Ya juga luar biasa. Putra mahkota keluarganya bertobat. Bertobat putra mahkota India. Keluarga putra mahkotanya bertobat. Maka murkalah raja kepada Thomas. Maka pasukannya dipitah mencari Thomas. Ditangkap, Thomas ditangkap, dibunuh. Maka Thomas mau dibunuh karena apa? Karena nobarkan satu keluarga putra mahkota India. Maka Thomas dicari. Dia tahu mau dibunuh, dia lari keluar kota. Maka dikejar semua pasukan kerajaan. Dikejar. Akhirnya apa? Dia ada pun besar. Pun sekarang bekas ada di mana Thomas ditumbak, ada gereja di sana. Maka Thomas dikejar tentara India, lari berlindung di pohon yang besar itu. Maka akhirnya prajurit India itu tahu dari nggak ada, dia sembunyi di balik pohon. Maka pasukan kerajaan India lemparkan tombaknya, nancap ke tubuh Thomas, nancap juga dia mati nancap di pohon yang besar. Untuk apa? Untuk ucapan Thomas, kalau aku tidak cocokkan jariku ke lambungnya, nggak bisa,
ucapan dia hati-hati dong. Ucapanmu, nasarmu. Maka hati-hati kalau Anda pernah janji, misalkan ada orang pernah janji kalau kanker sembuh, Kristen ada yang lupa toh, lupa. Ya kayak mati dia lupa janjinya toh. Jadi kalau Anda janji nasar, ingat Anda buat janji kepada gereja atau saya, Tuhan tahu ucapan itu janji pada Tuhan. Karena kadang-kadang ada orang lupa bernasar, bukan ke saya, tapi ke Tuhan, lupa sehingga akhirnya apa, ngalami masalah dan penderitaan. Makanya karena Tuhan yang korban terbesar, saya ingin ketemu pendeta agama yang korbannya besar, yang mbak ke surga bang. Jadi saya ditanya pada Tuhan akan mari ke surga. Saya lihat apa so? Lihat neraka. Tuhan neraka yang tidak ngasih korban darah Yesus yang diselipkan mengorbankan darah. Yang kedua, kalau Anda tidak tobat tidak bisa ke surga. Juga Anda diberi kesempatan minta ampun dan bertobat. Dari Wazar mengatakan sekali ketemu Tuhan selamat, tapi Anda dosa tetap dosa. Bantuan orang pada saya kalau orang berdosa gak sempat minta ampun, kita ucapkan mulut kita itu juga waktu mati lupa minta ampun, itu juga enggak diampuni, karena pengakuan diberikan kepada orang yang diucapkan di mulut kita. Sekali lagi, pengakuan diberikan yang keluar dari mulut kita. Waktu kita masih hidup, Anda betul ucapan jaga hidupmu, betul bertobat. Dosa Anda dan saya, lupakan yang lalu. Keluargamu saling ampuni, saling setia sampai selamanya. Sekali lagi, Thomas membayar mahal, mati ditumbak di pun yang besar. Dan ternyata apa? Juga mbak berkat di gereja besar di situ. Orang itu banyak orang India yang bertobat. Kota itu banyak orang India bertobat menerima Yesus. Maka itulah kalau orang kadang ucapan ditutup, tapi juga mbak berkat bisa nobatin orang tua. Maka kita baca sekarang di dalam Yohanes 21. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kemudian Yesus menampakkan diri lagi kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias, dan ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedius, dan 2 orang murid-muridnya yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan kamu." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menerbangkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan pakaiannya sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Murid-murid yang lain datang dengan perahu karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 200 hasta saja, dan mereka menghela jala yang penuh ikan itu. Ketika mereka tiba di darat, mereka melihat api arang dan di atasnya ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya, dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak terkoyak. Kata Yesus kepada mereka,
marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapakah engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya sesudah ia bangkit dari antara orang mati. Demikian firman Tuhan. Ada mengapa-ngapa so. Tuhan Yesus pun sebelum salat bangkit memberi berkat so. Artinya apa? Orang yang gagal, yang bangkrut, yang apa Tuhan artinya memberi berkat. Ini gambaran Tuhan memberi berkat. Gimana memberi berkat so? Yaitu muridnya sama itu enggak dapat ikan so. Tidak dapat ikan sama sekali. Maka Tuhan tanya apa punya ikan? Enggak ada Tuhan. Maka kalau orang menjatuh lempar sebelah kiri so, sebelah kiri. Tapi Tuhan menekan lempar jauh sebelah kanan. Artinya kalau firman Tuhan itu butuhkan lebih ilmu saya, tugas saya butuhkan firman Tuhan lebih ilmu saya. Maka di kanan harusnya kiri. Artinya perbedaan ilmu manusia, maka mendapatkan ikan besar-besar 153 so. Jadi ada saya pakai so, misalkan ada nama Pak Kuso. Dia punya cabang kecil 3 so. Minta saya duakan, minta apa duakan ya. Minta cabangnya punya 3 cabang, 3 cabang. Saya duakan supaya 152 ekor cabang. Jadi sampai kali ini saya duakan bagus. Kamu buat cabangmu segera 153. Jadi gambar Alkitab. Saya kadang nubat orang pakai ayat. Ternyata akhirnya punya 300 lebih cabang so. Yaitu karena 2 di Tibet. Karena itulah kadang-kadang kita 2 berkat itu pakai ayat dan akhirnya betul punya 300 cabang lebih. Maka itulah saya pun kalau ayatnya nggak berapa gambarkan saya dipilih Tuhan jadi gembala. Gembala nggak tahu tuh so. Saya kalau dusta ke neraka, saya gembala yang diangkat di langit ditulis, aku saya diangkat dari gembala. Untuk apa? Diberi kuasa yang Allah yang tidak akan mengenal, serta membuka harta benda itu maksudnya saya diajari Tuhan ngubur orang-orang yang 10 tahun dikubur dibuka tetap utuh saja. Kenapa? Kebangkitan itu Anda memulai. Maka Tuhan Yesus wafat juga mudah memulai. Anda pun kalau bangkit nanti wafat sebagai mempelai Yesus, maka mudah sekitar 30. Maka Anda perlu pesan supaya ada minyak urapan. Maka waktu Tuhan Yesus juga akhirnya ketemu murid-muridnya di pantai Tonebes, itu pantai Tonebes. Tuhan mengangkat Petrus sebagai gembala, yaitu Allahmu tidak bisa mengalahkan, Allahmu tidak bisa mengalahkan. Serta di apa yang kami kadi di surga, saya pun diundang ke surga. Yang jemput Petrus di pintu surga, Tuhan dilantik saya sebagai gembala. Ucapan Tuhan kepada Petrus juga seperti kepada saya. Kamu dikasih kisah besar, Allahmu tidak mengalahkan. Apa yang kamu ikat di pintu surga, kamu lepas surga, saya diberi kuasa demikian. Artinya apa? Diberi kuasa besar di antara untuk bangkai orang mati, musir setan dan sebagainya. Bagi apapun terjadi masa ini, Anda pegang Yesus, jangan murtad. Karena kalau Anda pegang Yesus, segala masalahmu kecil, Anda sebagai iman, Anda masuk ke Tuhan selalu mati aja bangkit untuk kita atau untuk kita. Maka kita pun harus menanggapi masalah kita bukan sampai kematian. Virus corona kita tolak, miskin bagi kita tolak. Mari kita pegang Yesus, jangan murtad. Maka ada berjuang ke surga. Dua Anda dan saya punya rumah di surga. Dua Anda dan saya tetangga di surga sampai selamanya. Amin. Kami kembalikan pada
Puji nama Tuhan, kita boleh kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, shalom. Sekali lagi shalom Tiberias. Apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan? Luar biasa diberkati Tuhan. Boleh saya lihat sekali lagi tangan-tangan yang bersyukur, yang bersuka cita beribadah. Kasih kemuliaan tepuk tangan sekali lagi yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus. Boleh bilang sama kanan kiri tetangga saudara, bilang selamat hari Minggu, selamat Paskah. Bilang Tuhan Yesus memberkati, selamat hari Minggu, selamat Paskah, Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Terima kasih untuk Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, yang sudah menyampaikan pesan firman Tuhan yang begitu indah, yang memberkati saudara dan saya pada pagi hari ini. Jemaat Tuhan di Gereja Gading Nias, juga jemaat Tuhan yang di live streaming. Puji Tuhan, dan hari ini saudara dan saya kita bersama-sama mengucap syukur, kembali kita boleh merayakan Paskah. Kalau tahun lalu kita merayakan Paskah dan hari ini kita boleh merayakan Paskah, artinya saudara dan saya diberkati dan disayang Tuhan. Yang percaya katakan amin. Saudara dan saya diberkati umur panjang, katakan amin saudara. Dan hari ini doa saudara dan saya, kita semua, kita orang-orang yang percaya, melalui Paskah saudara dan saya kita melihat kebangkitan di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus sudah bangkit, saudara dan saya kehidupan kita juga bangkit. Saudara dan saya maju, diberkati di dalam Tuhan Yesus. Tidak ada perkara yang mustahil. Saudara dan saya hidup dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Saudara, maka melanjutkan apa yang sudah disampaikan oleh Gembala Sidang saudara pada pagi hari ini. Saya ajak kita semua untuk sama-sama melihat beberapa ayat sejenak sebelum kita akan perjamuan kudus bersama dengan Gembala Sidang. Pada pagi hari ini sama-sama kita lihat sebentar Markus pasalnya yang ke-16. Saudara Bapak Ibu yang bawa Alkitab boleh langsung dibuka ayatnya. Saudara yang bawa HP boleh langsung diketik firman Tuhannya, Markus pasalnya yang ke-16. Saudara yang mau langsung lihat ke layar juga boleh. Puji Tuhan. Markus pasal 16 ayat 1 sampai 7. Markus 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-7. Karena ayatnya cukup banyak saudara, saya akan baca secara cepat 1 sampai 5, nanti 6 dan 7 sama-sama kita akan baca. Puji Tuhan. Demikian bunyi dari firman Allah. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar, pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Ayat 6 dan 7 bersama-sama Tiberias kita baca. 1, 2, ya. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, jangan takut, kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit, ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Haleluya. Sama-sama bilang sama saya, ia telah bangkit. Amin. Yesus Kristus Tuhan sudah bangkit. Dia sudah mengalahkan maut dan dia bangkit ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di sorga untuk memberikan kepada saudara dan saya tempat yang indah, rumah yang indah bagi orang-orang yang percaya. Puji Tuhan. Maka saudara, hari ini kita mengucap syukur sekali lagi, hari Paskah ya saudara, bukan hanya sekedar hari raya, tapi sekali lagi ya saudara, Paskah harus punya makna yang benar ya bagi orang percaya. Itu sebabnya pagi hari ini sama-sama kita akan belajar. Saya beri judul firman Tuhan yang singkat ini, makna dari Paskah. Makna Paskah sekali lagi. Nah, maka saudara, Paskah saya jelaskan sedikit secara arti bahasa atau secara idiom saudara. Paskah tersebut dalam bahasa aslinya itu artinya Pesak Sameah ya saudara. Saudara boleh lihat di sini ya. Perhatikan di sini, Paskah saudara dalam bahasa aslinya itu Pesak Sameah. Dalam bahasa Inggris artinya Passover atau passing over, artinya
melewati. Puji Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau zaman sekarang kan sudah canggih ya Bapak Ibu, untuk mengucapkan biasanya hari raya ya Saudara, melalui WA, melalui sosial media ya, saya anjurkan gitu Saudara. Kalau misalnya Saudara mengucapkan, karena ada banyak kejadian gitu Saudara, lewat WA atau sosial media, ya pinginnya terlihat keren, pinginnya terlihat kayaknya pakai bahasa Inggris biar keren gitu Saudara. Ya kalau contohnya Natal misalnya Saudara, kalau memang kita taunya selamat Natal nggak apa-apa ya Saudara, ucapkan saja, sampaikan saja selamat Natal. Jangan sok-sok pengen keren gitu misalnya Saudara, pakai bahasa Inggris yang sebenarnya harusnya Merry Christmas ya, tapi orang sering nulisnya Merry Xmas. Nah itu Saudara, Merry Xmas itu, mohon maaf Saudara, Xmas itu nggak ada artinya Saudara. Ya, Saudara, huruf X itu Saudara, ya variabel atau huruf yang bisa saja apa saja artinya. Ya, bukan mewakili Kristus, tapi Christmas itu mewakili Kristus. Ya, kayak contohnya Paskah. Kalau taunya selamat Paskah, ya bilang aja, sampaikan aja selamat Paskah gitu Saudara. Ada orang yang pengen keren, ya nyebutnya atau nulisnya Happy Esther. Aduh, Esther itu nama orang. Ya Saudara, bukan Esther juga sebenarnya. Yang benarnya adalah mungkin ya tulisannya yang benar adalah Easter. Tapi yang lebih tepatnya adalah Passover. Ya Saudara, seperti yang tadi Saudara boleh lihat, tadi Saudara sudah saksikan di layar Saudara. Passover artinya Pesak Sameah dalam bahasa aslinya, atau passing over. Kenapa yang benar Passover atau passing over? Karena Saudara, kalau kita baca perayaan Paskah ya dalam kehidupan bangsa Israel ya Saudara buka di Perjanjian Lama, tidak usah buka sekarang karena waktu Saudara boleh nanti buka di rumah. Di Perjanjian Lama Saudara boleh menemukan di kitab Keluaran. Ya Saudara, Keluaran dalam bahasa Inggrisnya, kitab Keluaran itu Exodus. Ya, artinya kalau bahasa Inggris exit, keluar. Ya Saudara, keluar dari mana? Dari perbudakan bangsa Mesir. Allah memerintahkan Musa, ya Saudara, dan dilanjutkan oleh Yosua untuk membawa bangsa Israel keluar, melewati, ya Saudara, Passover, melewati semua tulah, melewati semua yaitu mara bahaya, melewati bahkan Saudara bangsa Mesir yang gambaran dari duniawi, gambaran permasalahan. Allah menuntun bangsanya sendiri dengan tangannya yang kuat, siang hari dengan tiang awan, malam hari dengan tiang api, untuk membawa mereka keluar. Ya, bilang sama-sama dengan saya, keluar. Amin. Untuk membawa mereka melewati Passover Saudara, bahwa mautnya ya Saudara atau mara bahayanya itu lewat Saudara, tidak mengenai bangsa Israel. Ya, kalau Saudara ingat di tulah yang ke-10 ya, bangsa Israel semuanya terhindar dari yang namanya mara bahaya, dari yang namanya kutuk maut. Dan hari ini Saudara dan saya, kita bersyukur kita ada di tempat ini, kita anak-anak kerajaan sorga, imamat yang rajani. Saudara dan saya, apapun yang hari ini kita hadapi melalui Paskah, Tuhan sanggup untuk membawa saudara dan saya keluar daripada permasalahan kita, melewati semua pergumulan bersama dengan Tuhan. Tangan Tuhan yang kuat membawa saudara dan saya jadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Boleh kasih kemuliaan tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Nah, sama-sama saudara, hari ini kita akan belajar Paskah atau kebangkitan Yesus. Ya saudara, itu mengajarkan yaitu beberapa hal penting buat saudara dan saya. Makna Paskah yang benar, yang penting buat saudara dan saya secara rohani, ya, sesuai dengan dasar firman Tuhan. Sama-sama kita lihat dulu saudara. Yang pertama, Yohanes 11 ayatnya yang ke-25 dan 27. Yohanes pasal 11 ayat 25 sampai 27, maksud saya 25 sampai 27. Sama-sama kita perhatikan. Yuk sama-sama kita baca. Tiberias bersama-sama, 1, 2, iya. Jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Jawab Marta, ya Tuhan, aku percaya bahwa engkaulah Mesias, anak Allah, dia yang akan datang ke dalam dunia. Puji Tuhan. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan akan datang kembali.
Amin, haleluya. Ya, dia akan datang kembali. Mesias, anak manusia akan datang kembali, membawa saudara dan saya ke tempat di mana ia berada. Yohanes 14, kalau saudara ingat kemarin, ya saudara, waktu Jumat Agung saya sampaikan firman Tuhan. Saudara dan saya sudah dijaminkan tempat yang indah, rumah yang indah bersama dengan Bapa di sorga. Di mana saudara tidak ada satu pribadi pun yang dapat menjamin kehidupan saudara dan saya selama kita di bumi ini saudara. Kita sudah punya jaminan kehidupan kekal suatu hari di dalam kerajaan sorga. Karena hanya Yesus yang berani berkata, I am the way, I am the truth, I am the life. Akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup. Amin. Maka saudara sekali lagi, Yesus katakan tadi saudara bahwa akulah hidup, akulah kebangkitan. Siapa yang percaya dia akan hidup dan tidak akan mati. Amin. Artinya nggak akan mati selama-lamanya. Mungkin secara fisik, secara jasmani, ya saudara, orang akan mengalami yang namanya kematian. Tapi perhatikan baik, pagi hari ini kita orang-orang percaya, roh saudara dan saya akan terbang ke sorga. Berapa banyak yang percaya saudara dan saya roh kita terbang ke sorga? Angkat tangan saudara, lambaikan tanganmu, katakan amin. Kasih tepuk tangan dulu sekali lagi yang paling kompak bagi nama Tuhan. Ya saudara, saudara dan saya, rohmu rohku, ya saudara, bahwa kehidupan kita bukan hanya di dunia. Kehidupan kita bukan hanya di bumi ini. Ya saudara, di dunia semua terbatas. Di bumi ada banyak hal-hal yang terbatas. Tapi bersama dengan Yesus, saudara dan saya akan melihat yang tidak terbatas. Amin. Karena dia Allah yang kekal, dia Allah yang hidup, dia Allah yang tidak terbatas. Apa buktinya pendeta? Dia kalahkan maut. Amin. Buktinya apa? Saudara, saya mau sampaikan sama saudara. Ya, kalau hanya pemimpin agama atau hanya pemimpin kepercayaan, satu kepercayaan keyakinan, ya saudara, bahwa saudara tidak ada yang dapat atau sanggup berani berkata seperti tadi yang Bapak Gembala, Ibu Gembala bacakan saudara di firman Tuhan di Lukas pasalnya yang ke-24 kalau tidak salah saudara. Kalau saudara memperhatikan, kalau saudara mendengar, ya saudara, Yesus berkata ya bahwa Mesias akan menderita dan ia akan mati lalu bangkit pada hari ketiga. Kalau pemimpin agama biasa nggak akan ada yang berani atau nggak akan ada yang tepat saudara kata-katanya, ya saudara, berani berkata bahwa akan mati lalu bangkit di hari ketiga. Tapi hanya Yesus satu-satunya yang menggenapi, menepati perkataannya. Dan hari ini saudara, kalau dia berjanji, dia pasti tepati. Kalau dia berfirman, dia pasti genapi. Apapun yang hari ini saudara dan saya doakan, Tuhan pasti kabulkan. Tuhan pasti berikan buat saudara dan saya ada jalan keluar, ada mujizatnya, ada berkatnya melalui Paskah. Saudara dan saya lihat berkat Tuhan yang luar biasa. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah. Haleluya. Dia layak terima pujian syukur umatnya. Pagi hari ini yang pertama, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Katakan amin. Yes. Ya saudara, kuasa Tuhan tidak pernah terbatas. Ya, walaupun manusia ya sempat saudara masuk dalam ruang dan waktu, artinya manusia umurnya Mazmur 90 kan katakan ya saudara 70, 80 kalau kuat. Ya saudara, lebih dari 80 isinya penderitaan. Tapi saudara dan saya boleh mengucap syukur dan kita boleh beriman. Saudara dan saya diberikan sarana untuk hidup kekal. Amin. Saudara dan saya terima darah Yesus. Saudara dan saya diurapi dengan minyak. Engkau dan aku menerima yang tidak terbatas. Sama-sama bilang sama saya, Tuhan tidak terbatas. Sekali lagi lebih beriman, Tuhan tidak terbatas. Amin. Ya saudara, kalau kita tinggal dalam Tuhan yang tidak terbatas, saudara dan saya akan mengalami hal-hal yang dahsyat, hal-hal yang luar biasa, yang tidak terbatas juga. Ya, kuasa dan mujizatnya saudara dan saya diberikan. Saudara boleh catat baik di sini. Bapak Reji sering menyampaikan ini saudara. Dan saudara pagi hari ini saya akan sampaikan juga ya saudara bagi setiap kita. Karena kuasa dan mujizat Tuhan itu diberikan kepada orang yang beriman, orang yang punya iman. Tapi ingat baik, namun iman harus disertai juga dengan hidup baik. Haleluya. Sekali lagi saudara, mujizatnya itu pasti. Katakan amin. Buat orang percaya berkat itu pasti. Katakan amin. Tapi sekali lagi saudara, bagi orang yang punya iman, orang yang punya iman pun saudara, imannya juga harus disertai dengan hidup baik. Kalau hari ini saudara dan saya jaga hidup baik, ya saudara, sesuai dengan apa yang Tuhan mau,
saudara, semua pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib itu sangat cukup buat saudara dan saya. Tidak ada lagi saudara, ya saudara, artinya dia sudah membuktikan kasihnya yang begitu luar biasa. Sehingga ya saudara, mata dunia itu melihat, mata siapapun, ya bahkan orang yang menombaknya saja, prajurit Roma kalau saudara ingat di Jumat Agung, ya dia berkata, benar orang ini adalah anak Allah. Ya saudara, itu gambaran orang dunia saudara, prajurit Roma. Apalagi hari ini saudara dan saya, setiap kita anak-anak Tuhan, orang yang percaya. Saudara dan saya, mari ketika saudara dan saya memelihara hidup kita dengan benar, ya mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Tuhan, percayalah mujizat itu dekat dengan orang percaya. Katakan amin. Kuasa Tuhan tidak pernah terbatas, sekali lagi saudara, bagi orang-orang yang percaya. Termasuk ya saudara, Alkitab tadi katakan saudara bahwa ayat yang tadi kita baca, Yesus bilang aku kebangkitan dan hidup. Ya, Yesus berkata kepada Marta, kepada Maria, ya karena saudara mereka Lazarus, kalau saudara ingat, mati selama 4 hari. Ya saudara, dan waktu Yesus datang, Yesus mengatakan hal ini, akulah kebangkitan, akulah hidup. Barang siapa yang percaya, ia akan hidup walau ia sudah mati. Ya saudara, jadi artinya saudara bahwa maut pun tidak dapat mengikat, menghalangi kasih kuasanya Yesus Kristus Tuhan, Allah saudara dan saya yang hidup. Amin. Termasuk kalau saudara dan saya sekali lagi percaya, Tuhan kasih sarana buat gereja Tiberias untuk saudara dan saya. Di mana saudara dan saya hari ini, ya sekali lagi, semua tergantung imanmu. Kalau engkau percaya ada kuasa melalui sarana minyak dan anggur ini. Dan buah-buahnya sudah sangat banyak saudara. Dibuktikan kuasa-kuasa mujizat yang luar biasa. Minggu lalu saya sampaikan kesaksian yang indah juga. Seorang anak muda perempuan yang koma 12 hari. Nggak main-main saudara. Anak muda, masih remaja perempuan. Karena kecelakaan parah, kena kepalanya, koma 12 hari. Singkat cerita, koma 12 hari, diurapi setiap hari dengan minyak urapan. Kemuliaan Allah hadir ketika mau ada tindakan. Bahkan medis profesional sudah mengatakan, dua pilihannya, kalau dia kuat bertahan hidup, dia akan mengalami kemunduran. Atau yang kedua, game over saudara. Tapi kuasa Tuhan sekali lagi tidak pernah terbatas. Kuasa Tuhan kita, Tuhan ajaib, Tuhan hidup, Tuhan dahsyat, Tuhan besar, lebih di atas segala pergumulan kita. Katakan amin. Saudara, 12 hari matanya terbuka, dia bangkit, dia sempurna sehat, diberkati. Bahkan apa yang manusia bilang akan mengalami kemunduran, ya saudara, jadi ada di belakang, nggak sama dengan anak-anak muda yang lain dan lain-lain. Saudara, hari ini pekerjaannya diberkati berhasil. Jadi orang yang termasuk nomor 2 di perusahaannya. Kalau mundur nggak akan jadi orang nomor 2 saudara. Dan hari ini saudara saya mau sampaikan bahwa sekali lagi ilmu pengetahuan manusia tidak bisa mengejar kuasa firman Tuhan. Karena Tuhan kita tidak pernah terbatas. Sekali kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan Yesus Kristus. Termasuk seorang ibu yang datang di tempat ini, saudara, saya saksi saudara. Saya melihat sendiri karena waktu itu kami mengemani gembala sidang di pojok sana dekat alat musik. Ibu ini nangis-nangis berlari dari belakang di gereja Nias ini sambil menunjuk perutnya. Ibu Hilda namanya, ya saudara, bersama dengan Pak Surya suaminya. Dan beliau datang saudara, Pak tolong Pak, bayi saya dibilang udah gak ada. Ya udah gak ada harapan, tolong Pak. Ya udah gak ada kehidupan. Karena cuma beberapa ons, kecil sekali saudara. Namun saudara, Papa Rezi memberikan darah Yesus sambil menangis, ikut menangis. Karena saudara merasa ya sepenanggungan, ya saudara. Karena beliau, Papa Rezi, gembala sidang saudara dan saya adalah orang yang murah hati. Ya saudara, nggak bisa melihat ya ibu-ibu yang nangis, bayinya nggak ada. Ya saudara, orang-orang yang hutang-hutang, saudara diberkati, ya dilunasi hutangnya. Tuhan kuasanya luar biasa. Dan hari ini saudara dan saya kita bersyukur Tuhan pakai gereja Tiberias. Katakan amin. Diurapi dengan minyak saudara. Ibu, anakmu tidak akan mati, akan bangkit, lahir normal sempurna. Itu Jumat Agung. Ya saudara, kejadian itu Jumat Agung saudara, beberapa waktu yang lalu. Hari Minggu Paskah, hari kebangkitan. Mari saudara dan saya hari ini, ya kita maknai Paskah bukan hanya hari raya yang setiap tahun, tapi ada kebangkitan buat saudara dan saya. Melalui saudara, pandemi mungkin sudah 2 tahun, tapi melalui hari ini Paskah, buat saudara dan saya kita bangkit, kita maju, kita menang. Saudara dan saya berhasil, diberkati, semangat, sehat, sempurna, panjang umur, keluargamu, keluargaku dalam berkat kasih anugerah Tuhan. Kasih tepuk tangan sekali lagi yang lebih kompak, yang meriah bagi nama Tuhan. Amin.
Saudara, hari Minggu dia Paskah, ibadah, dia perjamuan Bang Imani, besoknya hari Senin kembali ke dokter yang sama. Dong dokternya terheran-heran, kenapa? Karena dokter yang sama mengatakan bahwa nggak ada harapan, nggak bisa lagi, nggak ada kehidupan. Saudara perhatikan, ya saudara, yang mengatakan nggak ada kehidupan, mohon maaf saudara, satu-satunya itu adalah apa? Ya mohon maaf sekali lagi, pekerjaan setan. Setan itu mencuri, membunuh, membinasakan. Tapi aku datang, kata Yesus, membawa hidup. Hidup yang kekal, hidup yang berkelimpahan. Katakan amin. Hidup yang luar biasa di dalam Yesus. Anaknya tiba-tiba ada kehidupan dalam kandungannya dan lahir normal, sehat, sempurna. Beratnya 2,5 kilogram. Nama Tuhan dipermuliakan. Hidup saudara dan saya pasti melihat berkat mujizat kemuliaan Tuhan. Amin. Yang terakhir, rekan-rekan boleh bergabung di depan. Sama-sama kita lihat saudara, makna Paskah ya buat saudara dan saya. Yang pertama, bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang tidak pernah terbatas. Kubur itu harusnya menahan orang, menahan manusia. Tapi sekali lagi, kubur kosong membuktikan dia hidup. Sebab dia hidup, ada hari esok. Sama-sama bilang sama saya, dia hidup, ada hari esok. Lebih kompak lagi, sama-sama Tiberias, dia hidup, ada hari esok. Amin. Jadi kalau dia hidup, ada hari esok, saudara dan saya tidak perlu cemas. Sebab Tuhan sudah ada di depan saudara dan saya. Dan selama saudara dan saya berjalan, selama kita menghidupi kehidupan kita, setiap hari selalu akan ada pengharapan. Katakan amin. Ya, saya tahu ada banyak kesulitan, kesukaran. Tapi orang-orang yang berharap kepada Tuhan, ya saudara, sekali lagi saudara boleh perhatikan, saya catat di sini tentang pengharapan. Tetaplah berjalan maju. Tetaplah maju walaupun ada tantangan, ada persoalan, maju terus. Pak, kalau majunya sedikit gimana Pak? Enggak apa-apa. Yang penting maju. Amin. Pak, kalau masih diam di tempat gimana Pak? Enggak apa-apa. Minta pertolongan Tuhan. Minta kuasa Roh Kudus diberikan kepada saudara dan saya. Kenapa? Kalau saudara tadi perhatikan, waktu Ibu Gembala baca firman Tuhan Lukas 24 tadi saudara, Yesus sendiri mengatakan bahwa Mesias akan menderita, mati, lalu bangkit pada hari ketiga. Dan kalian harus memberitakan tentang apa saudara? Tentang pengampunan dosa. Memberitakan tentang apa saudara? Tentang pertobatan. Tentang Injil keselamatan. Semua itu saudara dan saya sanggup lakukan karena kuasa Roh Kudus. Betapa luar biasanya Roh Kudus pentingnya dalam hidup saudara dan saya. Itu sebabnya saudara, hari ini saya mau sampaikan sama saudara. Kalau saudara melakukan sesuatu, saudara memulai sesuatu, katakan dalam hati dan pikiran saudara dan saya, Roh Kudus tolong aku. Roh Kudus tolong saya. Roh Kudus jamah orang tuaku. Roh Kudus jamah anak-anakku. Roh Kudus jamah pasanganku. Roh Kudus jamah klienku. Roh Kudus jamah hatiku. Berkati ya Tuhan usahaku. Karena apa saudara? Tidak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Katakan amin. Masa sih Pak Pendeta? Laut teberau dia belah jadi dua. Amin. Itu sebabnya saya bilang saudara, enggak ada jalan buntu di dalam Tuhan. Kalau saudara dan saya terus berharap, saya catat di sini, terus berjalan maju dan tidak hilang pengharapan, tetap percaya Tuhan akan selalu buka jalan yang terbaik untuk anak-anaknya. Semua yang dengar katakan amin. Tepuk tangan, jangan ragu-ragu bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sebab dia hidup, ada hari esok. Ada pengharapan yang sejati. Yang kedua, hari ini saudara boleh catat baik. Ada pengharapan yang gak pernah hilang dalam hidup saudara dan saya. Abraham di tengah-tengah masa penantiannya, walaupun umurnya bukan 25, ya saudara, seperti pada umumnya mungkin seorang suami laki-laki yang baru menikah, atau umurnya mungkin 30-35 yang sangat merindukan keturunan. Umur Abraham saudara 75 pada saat itu saudara. Dan ketika Ishak lahir umurnya 100 tahun. Gak main-main. Alkitab katakan saudara, gak ada dasar untuk berharap, tapi Abraham percaya juga. Abraham berharap juga karena dia kenal Allahnya. Maka hari ini saudara dan saya mendekatlah kepada Tuhan. 1 Matius 4 ayat 10-11. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup.
kita menaruh pengharapan kita pada Allah yang hidup. Kita tahu, kita kenal Bapa kita di sorga, Dia hidup. Dan Dia juru selamat manusia, terutama mereka yang percaya. 11, beritakanlah dan ajarkanlah semuanya itu. Amin. Kalau bisa, kasih selamat Paskah sama keluarga atau sama teman. Jangan hanya bilang selamat Paskah, selamat Paskah. Tapi kalau bisa, sampaikan kepada mereka, selamat Paskah, Tuhan Yesus itu hidup. Bilang Tuhan Yesus itu dahsyat. Bilang Tuhan Yesus itu sanggup mengerjakan mujizat. Amin. Saya yakin saudara akan ada banyak orang yang tanya, kok bisa? Masa sih? Mungkin ada orang yang begitu saudara, kalau belum kenal Tuhan gitu ya saudara. Itu kesempatan buat saudara dan saya untuk memberitakan kasih-Nya, memberitakan pertobatan, memberitakan keselamatannya, memberitakan pengharapan di dalam Yesus. Selama bangsa Israel ada di perbudakan bangsa Mesir saudara, mereka terus berdoa setiap hari. Ya saudara, ribuan tahun mereka menantikan pertolongan. Singkat cerita sampai Allah memerintahkan Musa untuk datang ke Raja Firaun, ya saudara, untuk datang ke Mesir dan membebaskan bangsa pilihannya, bangsa Israel. Saudara, tapi mereka setiap hari terus berharap, terus berdoa kepada Tuhan. Ini yang saya mau sampaikan sama saudara, walaupun keadaan belum berubah, walaupun mungkin doamu hari ini belum digenapi, walaupun hari ini keadaan mungkin kayaknya masih sama saja, tapi percayalah bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saudara dan saya yang percaya. Semua yang dengar bilang amin. Amin. Karena gak ada yang mustahil bagi orang percaya. Amin. Nah, saudara perhatikan, waktu mereka melihat tulah-tulah itu, ya saudara, dinyatakan dalam kehidupan bangsa Mesir. Tulah yang ke-10 yang tadi saya sampaikan di awal saudara, di mana anak sulung itu pasti mati. Kalau, dengan catatan, kalau tidak ada tanda darah di depan rumah mereka, di kedua tiang pintu dan di ambang pintu. Dan Allah berfirman kepada bangsa Israel melalui perantaraan Musa. Apa yang Allah katakan saudara? Bubukan itu ada tanda darah, karena aku akan melewatinya. Keluaran pasal yang ke-12, ini yang terakhir saudara, ayat 13-14. Dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selama-lamanya. Bukan hanya hari raya, tapi biarlah itu tinggal di dalam hati dan pikiran saudara dan saya. Katakan amin. Agar dimanapun saudara dan saya melangkah berada, ada Yesus dalam kita. Saudara dan saya bebas dari celaka bahaya, diluputkan dari maut, diloloskan dari segala yang jahat. Saudara dan saya melihat umur yang panjang, berkemenangan bersama dengan Tuhan. Saudara dan saya diberkati. Boleh kasih tepuk tangan sekali lagi, kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Saudara boleh tutup Alkitabnya. Ada seorang bapak namanya Pak Heri. Dia punya apotik saudara. Apotiknya saudara ada di pasar, kalau nggak salah di Papua saudara. Saudara, dia sering urapi, sering perjamuan bersama keluarganya di apotiknya. Satu hari saudara, subuh saudara, belum sampai pagi, subuh di mana orang tidur, orang gak berdaya, orang lemah. Ya saudara, karena apa? Karena tidur. Tiba-tiba saudara, pasar tempat di mana apotiknya berada, kebakaran semuanya saudara. Kebakaran. Saya tidak berbicara yang mana yang untung, yang mana yang rugi. Tapi kalau saudara hari ini perhatikan, bahwa bicara tentang perjamuan dan minyak urapan, bicara minyak anggur, bicara janji Tuhan. Wahyu 6 ayat 6, yang ada minyak dan anggur tidak akan dirusakkan. Katakan amin. Kalau saudara dan saya hari ini mengimani, percaya sesuai janji Tuhan, sesuai dengan imanmu terjadi buat saudara dan saya. Saudara, apinya itu dari depan masuk ke tengah, apotiknya di tengah-tengah pasar. Lalu saudara melewati, gitu saudara, seperti letter U, lalu ke belakang saudara. Ya saudara, dan janji Tuhan digenapi buat saudara dan saya. Di mana ada tanda darah, di mana ada darah Yesus di rumah saudara dan saya, di pribadimu, pribadiku, saudara dan saya diluputkan dari penyakit, diluputkan dari virus. Tidak ada yang dapat yaitu mengganggu saudara dan saya, karena kita orang-orang yang disayang Tuhan. Dia bangkit buat saudara dan saya. Dia kasih tempat yang istimewa buat saudara dan saya, agar saudara dan saya hidup, kita hidup kekal, diberkati selama di bumi. Keluargamu, keluargaku diberkati. Beri tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Bangkit berdiri.
Sama-sama kita menyembah Tuhan Yesus, sebab Dia Allah yang kudus yang layak disembah. Kami mengucap syukur pada pagi hari ini Tuhan Yesus. Terima kasih untuk setiap kekuatan, untuk pengharapan yang baru setiap pagi. Firman-Mu kami mengucap syukur Tuhan. Kami tinggikan Engkau Allah. Haleluya, Tuhan yang hidup. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami muliakan nama-Mu selama-lamanya. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Ku puji nama-Mu, hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Kita kasih tepuk tangan terbaik bagi nama Tuhan bersama-sama. Hosana, Hosana, Hosana yang di tinggi. Hosana, oh Hosana, Hosana yang di tinggi. Mari Paskah ini kita sembah Dia, puji namanya. Angkat suaramu, bawa hidupmu. Oh hatiku bersyukur. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di tinggi. Ku puji nama-Mu. Ku puji nama-Mu. Dengan hati yang bersyukur, angkat tanganmu, sembah Dia Raja, Dia Allah yang hidup. Oh, Engkau bangkit, Engkau hidup selamanya. Engkau Tuhan yang tidak pernah terbatas di dalam kehidupan kami selama-lamanya. Hosana yang di tinggi. Kita kasih tepuk tangan yang terbaik bagi nama Tuhan. Hosana, haleluya. Hosana, oh Hosana, amin. Hosana yang di tinggi. Oh Hosana, haleluya, haleluya. Selama-lamanya, selama-lamanya kami puji Engkau Yesus. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk kekuatan-Mu, kasih setia-Mu bagi kami. Haleluya. Ku tinggikan Kau Allahku. Hosana yang di Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan kita yang luar biasa. Terima kasih ya Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa atas firman Tuhan yang begitu luar biasa pada pagi hari yang indah ini. Firman-Mu adalah berkat yang besar bagi setiap kami. Kami mau jadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Terima kasih ya Bapa, Engkau boleh berkati gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Darmiati Pariaji bersama dengan keluarga besar diberkati Tuhan. Bapak Pendeta Jeffrey Dolfwane diberkati Tuhan. Sebagai bentuk syukur kami ya Bapa, kami akan bawa persembahan kepada Tuhan Yesus. Engkau yang sucikan, kuduskan persembahan kami biar boleh layak dan berguna bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi usaha,
pekerjaan, toko, bisnis, karir, studi mereka Engkau boleh berkati lipat kali ganda. Ini kami ya Tuhan Yesus, kami berdoa hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita yang siap beri yang terbaik kepada Tuhan Yesus, sama-sama kita boleh katakan amin. Kita berikan tepuk tangan yang meriah bagi nama Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Terima kasih atas persembahan Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Biar Tuhan Yesus yang memberkati setiap kita semua. Mari Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih, sama-sama kita boleh siapkan hati kita untuk kita boleh terima yang terbaik daripada Tuhan Yesus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sama-sama kita bangkit berdiri Bapak Ibu jemaat Tuhan terkasih. Tubuhmu dan darahmu Tuhan. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Tubuhmu dan darahmu Yesus, tubuhmu. Kepada yang terkasih, Kepala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Para Martir, kami persilakan untuk memimpin setiap kami dalam sakramen perjamuan kudus. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Akan masuk Sidang Kudus. Kita baca di Yohanes pasal 6, 48-53. Yohanes 6 ayat 48 sampai 53. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan diberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Demikian firman Tuhan. Sebagaimana saksikan saya bahwa ada orang Israel suka datang, biasa juga acara saya datang berjangkras di Sarbini itu. Nah, ucapan saya berjalan roti mana? Tuhan yang katakan mereka baru menerima roti mana? Itu embun surga, itu sudah mati. Tapi itu mengatakan barang siapa makan tubuhku, hendaku dia akan kekal, hidup kekal bangkit hari kiamat. Jadi ada orang saya ucapan kita saat diminta Tuhan usahakan apa? Lebih dari roti mana? Maka kita usahakan karena perintah Tuhan bukan kita saya pernah menolak. Maka ya saya berkata karena bebas bisa mengusahakan lebih roti mana, rupanya dia tahu tubuh dari Yesus. Maka dia sering ke Paisar ini ikuti acara saya, bahkan dia bawa kembali ke Israel. Maka kita masuk bersama yang mengatakan apa? Yang terima tubuhku, darahku akan bangkit hari kiamat, hidup kekal, masuk kerajaan surga. Kita imani Anda dan saya akan bangkit hari kiamat, akan sepanjang masa diam di Tuhan. Kita ngeroti ini. Mari kita bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tertumbak, tertikam di atas kau sebagai penjangkau kekal, yang dibangun dosaku, nama kami, nebus dosaku. Kami akan diselamatkan, akan bangkit hari kiamat, terbang ke aman, kami keluarga kami akan masuk kerajaan surga. Doa kami Tuhan, beri kami rumah di surga sebagai warga surga,
juga berkati yang belum punya rumah di rumah ibu yang kedua, dari ujung rambut, ujung kaki, kami sehat semua, tidak migrain, tidak vertigo, kami doa, kami tolak kebutaan, mataku sempurna, mulutku ada kuasa, ada mujizat, beri pita yang baru, bronsa yang baru, diurapi, jantung sehat, tidak dioperasi, umur panjang, paru-paru sehat, tidak dioperasi, tidak TBC, paru-paru sehat, ginjalku sehat semua, tidak sudah, tidak operasi, ginjalku sehat semua, kami tolak terkapar di meja operasi, kami tolak pikul lumpuh, kami tolak kanker tumor, leukemia, kami tolak virus corona, organ tubuh sehat, pankreas sehat, lever, empedu sehat semua, pankreas sehat semua, kami tolak segala kutuk sakit dan penderitaan, segala dosaku diampuni, kami doa, kami tolak kanker tumor, kami tolak virus corona, segala kutuk penyakit hari ini sudah sembuh, diangkat di atas kausa, inilah roti dari surga, inilah tubuh Kristus. Kita angkat saat ini dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kausa sebagai pasang yang baru, yang dosaku diampuni, disucikan pikiranku, perkataanku, segala perbuatanku dengan darahnya sebagai pasang baru kekal, kami diampuni, disucikan agar kami dimeterkan sebagai warga surga, akan bangkit hari kiamat, terbangkan masuk surga, dari ujung rambut, ujung kaki kami sehat semua, tidak migrain, tidak vertigo, kami tolak kutuk Tuhan, kami doa, mulutku diurapi, penuh kuasa, mujizat, anak muda yang pandai cerdas, punya roh the best, the biggest di bidangnya masing-masing, berkati roh gagal, roh bangun teknologi, patahkan anak muda bisa lulus ujian, bisa sekolah tinggi, masuk sekolah tinggi yang bergengsi, dan mereka baca di sarjana yang pandai, yang cerdas. Kami doa agar kami diurapi, tidak bikin vertigo. Kami doa mataku sehat, kami tolak kebutaan, kami tolak katarakta, mulutku diurapi penuh kuasa, tidak alergi makanan dan obat-obatan. Kami diurapi agar sehat sempurna, jantungku sehat, tidak dioperasi, paru-paru sehat, tidak dioperasi, kami merasa sanas, kami telah berzona, keluargaku, siapapun yang dikuasai di rumah masing-masing, tidak ada berzona, kami doa bangsa kami, bebas berzona, bebas resesi, keluarga presiden, menteri-menteri, diberkati, sebab bebas berzona, bebas berzona, juga rekan-rekan pendeta bebas berzona, tidak ada kerusuhan siapapun, rekan-rekan yang lain tidak kena berzona, diberkati, tidak kanker, tidak tumor, tidak leukemia, tidak pikul lumpuh, kami telah pikul lumpuh, kami telah terkapar di meja operasi, kami telah koma, kami doa agar kami semua disembuhkan hari ini. Ada dua masing sebut sakit Anda. Ada berdua sebut sakit Anda. Kita doa segala penyakitku sudah sembuh, diselesaikan
di atas kayu salib. Tuhan perintahkan mengucapkan bahwa berjauh lebih roti mana, jangan roti mana. Satu generasi makan tidur di padang guralnya, hidup kami di bumi di surga. Yang kedua, selalu pakai jubah kemuliaan. Kemudian kami berjanji hidup yang suci, hidup kudus. Kami telah berjauh dari perzinahan, keluarga kami menolak perzinahan. Tidak ada orang ketiga di rumah aku, tidak akan percaya. Kami telah percaya apa yang satu kalah tidak diceraikan oleh manusia. Kami dua, siapa di kasus baru. Kami dua, agar kami generasi majian, generasi Tuhan, roh gagal, roh miskin, roh bangun kami telah. Kami dua diberkati kami, keluarga kami tidak sakit, tidak bersinggah, tidak ada resesi. Segala kutuk penyakit, kurus kami patahkan. Keluarga kami bebas bersunah, bangsa kami berkati, bebas bersunah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berkati, karena Yesus sembuh, bebas dari penyakit, pulang disembuhkan, berkumul juga disembuhkan, bebas kutuk sakit. Dalam nama Yesus kami hari bebas dari kutuk sakit dan pilihan sebagai warga kerajaan. Ya, darah kebangkitan, darah kehidupan. Amin. Tuhan untuk minyak urapan, kita angkat minyak urapan. Tuhan ini minyak ini perintah Tuhan. Terus jangan itu kembali ke minyak urapan, muliakan Allah, muliakan manusia dosa hilang kemudian. Tapi kembalikan dia itu dengan minyak urapan, maka minyak ini punya kuasa kemudian besar. Lebih-lebih ada orang sudah umur 60 tahun lebih siap-siap, selalu ada minyak urapan di samping tempat itu ada. Karena minyak urapan ini punya kuasa. Setan ganggu Anda. Lebih kalau Anda sampai suatu hari wafat, Tuhan perintahkan harus ada minyak urapan. Tapi minyak martir, kalau orang nggak punya martir nggak bisa ngambil, karena minyak ini korban, diperes di korban. Jadi kalau orang dua nuntut seorang martir, kembali kuasa minyak urapan, kita angkat minyak ini. Dalam nama Tuhan Yesus, hilang minyak urapan, kami muliakan Allah kami, dalam Yesus Tuhan, untuk mengurapi kami yang mulia, sekamar bila kami diurapi dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus, diurapi sebagai warga surga, keluarga kami, sebagai Tuhan bangkit, kita layani, kami keluarga kami berkati Tuhan, keluarga kami, suami anak-anak, seakan sampai itu bangkit dari kawan, terbangkan masuk ke pencari hidup yang hidup Yesus, mulai segala dosa, mulai setan, mulai perjauhan perjalanan kami itulah agar keluarga kami disukai sebagai warga kerajaan. Kami juga bebas dari kutuk penyakit, segala kutuk penyakit kami itulah urapi dengan minyak ini disembuhkan. Bahkan seorang ibu muda tadi dengan itu bayinya itu simbol gede, tapi dengan minyak urapan raja selamat, bahkan tanpa satu tetes darah pun hilang minyak urapan yang penuh kuasa. Mujad Anda aurasi bangun minyak ini, apakah sakit ada dua, sembuhkan aku Tuhan, minta disembuhkan hari ini
penyakitku tidak tercover di operasi, tidak sakit, tidak pikun. Kami doa untuk Panggala berkati suami anak punya rumah surga, keluarganya akan diberkati, selalu diberkati, punya rumah di surga, punya rumah di surga, warga Dharma berkati Tuhan supaya suami anak sehat sempurna, alia bebas dari semua alergi, segala kutuk, nenek moyang segala kutuk, apapun akan hanya bebas segala kutuk, agar jadi warga surga, agar diam di rumah Tuhan sepanjang masa. Kami doa Tuhan setiap orang yang diurus bang sakit disembuhkan, karena dengan hari apapun orang yang di Amerika maduakan pun disembuhkan. Sudah saksi di Jakarta, di Australia pun cukup telepon, kamu sembuh dari kanker, tidak akan maut. Maka saksi di Jakarta berkali-kali, dalam yapan yang berkata kami, urapi kami, agar kami diberi kemudahan, because apa yang kami injak pasal, kami abang jangan berhasil, diurapi sesuatu keluarga kami, diurapi segala mulia, akan bangkit dari kapan, terbangkan masuk surga, dalam harapan, muliakan Allah, muliakan kami semua, di dalam Yesus kami semua tidak kena virus corona, dalam Yesus, amin, dalam harapan, kembali pada Terpujilah nama Tuhan kita Yesus Kristus. Terima kasih Gembala Sidang, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji yang sudah memimpin kita semua dalam sakramen perjamuan kudus dan juga minyak urapan, menyampaikan firman Tuhan yang penuh kuasa, dan kita imani ada terjadi mujizat, terjadi yaitu kuasa Tuhan, kemuliaan Tuhan dinyatakan bagi setiap kita yang percaya. Kita pulang bawa berkat yang baru, saudara dan saya pasti diberkati Tuhan. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang terbaik buat Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Tuhan Yesus sangat baik dalam hidup kami. Kasih-Mu begitu besar. Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, perjalanan pulang umat-Mu dijaga malaikat. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, maka mujizat bahkan juga kuasa Tuhan, kebangkitan Tuhan Yesus menyertai kami bersama dengan keluarga kami dalam nama Tuhan Yesus. Besok apa yang kami kerjakan Tuhan buat berhasil. Berkati setiap umat-Mu yang pulang dari gereja Gading Nias dijaga malaikat, tidak jatuh celaka, sampai di rumah masing-masing dalam berkat Tuhan. Semua jemaat Tuhan yang beribadah di live streaming, kami percaya kuasa Tuhan tidak pernah terbatas di dalam nama Tuhan Yesus. Ada begitu banyak kesaksian, mujizat bahkan yang dialami oleh jemaat Tuhan semua yang berasal yaitu dari ibadah live streaming. Tuhan Yesus memberkati mereka yang sakit sembuh, yang gagal diberkati berhasil, bahkan melihat mujizat kemurahan Tuhan. Maka hidupnya dipelihara Tuhan, tidak miskin, tidak bangkrut, tidak gagal dalam kasih anugerah Tuhan. Kami bersyukur, berdekati Tuhan Yesus, semua rumah tangga, keluarga, suami istri, anak-anak muda diberkati Tuhan. Pak Yulianto bersama keluarga diberkati Tuhan, Pak Girsang bersama keluarga diberkati, Bu Intan bersama keluarga diberkati. Kami berdoa berkati Pak Henry bersama keluarga diberkati, Pak Anggoro bersama keluarga juga diberkati Tuhan. Kami doa berkati Pak Adrian bersama keluarga diberkati, Pak Yobel bersama keluarga juga dalam berkat Tuhan. Semua yang melayani, Tuhan Yesus memberkati. Para worship leader, Tuhan berkati imam musik, singers, Tuhan Yesus berkati tim event, soundman operator media diberkati Tuhan. Gembala sidang kami, Bapak Pendeta Dr. Yesaya Pariaji, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, umur panjang, tegap sentosa, terpelihara sempurna bersama anak cucu mantu. Para pemimpin gereja, Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan keluarga diberkati. Kargo Pariaji bersama yaitu dalam keluarga besar diberkati Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa ucap berkat untuk Indonesia. Indonesia disayang Tuhan, Indonesia mulia, Indonesia akan segera keluar dari pandemi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Akhirnya pulanglah dalam damai sejahtera Allah. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan. Arahkan hati dan pikiranmu hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya pasti terjadi bagi hidup kita sampai selama-lamanya. Diberkatilah engkau dalam kesehatanmu, diberkatilah engkau dalam keluargamu, diberkatilah engkau dalam pekerjaan studi pelayananmu. Diangkatnya kita jadi kepala bukan ekor, tetap naik dan tidak pernah turun. Apa yang kita kerjakan dalam kekudusan, Tuhanlah yang membuat kita pasti berhasil. Maka terimalah kasih kuasa, rahmat anugerah, damai sejahteranya yang melimpah, berkatnya yang indah luar biasa, nyertai mengurapi engkau dan aku mulai hari ini sampai Maranatha. Kedua kali Tuhan datang menjemput kita semua. Terbang kawan-kawan, jumpa Tuhan Yesus sepanjang masa kekal. Keluargamu, keluargaku akan jadi tetangga di sorga. Haleluya. Yang
diberkati dengan iman, kita katakan amin. Shalom, selamat Paskah, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus pasti memberkati. Stay tuned at Tiberias Indonesia Media.